Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini menjelang buka. Ini nyaris kayak kultum ya. Tapi ini kulpan, kuliah panjang. Ini bisa jadi agak panjang sih. Kita sekarang masih Ibnu Sina. Saya akan bicarakan Ibnu Sina bagian 2. Gitu ya. Ibnu Sina ini kebagi 2. Kemarin Al-Kindi kebagi 2. Sekarang Ibnu Sina kebagi 2. Al-Kindi bicara Baitul Hikmah, kemudian signifikansi filsafat pertamanya Al-Kindi, kemudian Ibnu Sina pertama saya bicara tentang jalan yang dirintis oleh Ibnu Sina ke dalam mistisisme filosofis di dalam Al-Isyarat wa Tanbihat. Sangat sedikit sekali tentu saja, sangat tidak memadai untuk sebuah diskusi yang panjang. Tetapi saya harapkan kuliah ini memancing gairah intelektual teman-teman sekalian untuk mengkaji lagi lebih dalam bahwa di dalam tasawuf sendiri ada yang disebut sebagai tasawuf falsafi, gitu ya. Ya, ini kan sejak awal saya ingin mengarahkan filsafat umum ini dari Yunani tentu saja ke dalam khazanah filsafat Islam, yang mana filsafat Islam ini yang mana dalam filsafat Islam ini filsafat Islam itu berbeda dengan filsafat Barat, karena dalam filsafat Islam mistisisme atau spiritualitas itu tumbuh, gitu ya. Sementara di Barat yang subur adalah rasionalitas ansih, hanya rasionalitas dalam kurung, tentu saja rasionalitas yang sudah rasionalitas eksakta saya sebut seperti itu. Sementara di dalam Islam peripatetik masuk, kemudian menumbuhkan gairah filsafat, kemudian memunculkan satu mazhab filsafat, gitu ya, yang kita kita ketahui nanti sebagai salah satu mazhab filsafat yang menarik di sini adalah tasawuf falsafi, gitu ya. Tasawuf tapi dengan gaya filosofis, gitu ya. Tapi kalau teman-teman cermati, ini berawal dari rintisan tasawuf, rintisan filsuf awal, gitu ya, dari Al-Kindi, kemudian karena para filsuf Islam ini, filsuf Muslim ini, dia berfilsafat dengan dengan motif religius yang cukup kuat, gitu ya. Tentu saja religius di sini adalah religius yang juga harus ditempatkan dalam sebuah tanda kutip ya. Jadi bukan religiusitas bagi seorang intelektual, ada religiusitas dalam menuntut ilmu, seperti itu. Nah, kita fokus ke dalam Ibnu Sina. Di dalam filsafat Ibnu Sina kita sedang bicarakan al-Isyarat wa Tanbihat. Dalam Isyarat wa Tanbihat itu berdurasi 4 jilid. Jilid pertama bicara tentang logika. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kitab ini sudah bisa tersaji. Mudah-mudahan, saya sedang berupaya untuk menerjemahkannya. Sudah di metode ketiga. Semuanya ada 10 metode. Sekarang kita menggarap metode ketiga. Jadi tinggal ada 7 metode lagi, gitu ya. Butuh konsistensi, mudah-mudahan selesai. Jilid pertama berbicara tentang logika, jilid kedua berbicara tentang fisika, jilid ketiga metafisika, jilid keempat itu bicara tentang mistisisme. Nah, Ibnu Sina mempersiapkan filsafat peripatetik sedemikian rupa dengan gaya yang sedemikian sangat kaya itu supaya filsafat dapat memahami dan duduk dengan harmonis bersama agama. Kita lihat dalam analogi di dalam logikanya, gitu ya, dalam logikanya Aristoteles. Kita juga lihat dalam metafisikanya tentu saja, gitu ya. Selain bahwa di dalam metafisika sebelumnya, di dalam Al-Falsafah Al-Ula Al-Kindi juga sudah sangat terlihat ada kecenderungan penegasan filsafat ke dalam agama. Jadi filsafat dengan agama di dalam Islam itu tidak saling bertolak belakang, tidak seperti di abad pertengahannya Eropa. Abad pertengahannya Eropa itu saling bertentangan, menganggap bahwa filsafat adalah satu hal dan rasionalitas ini bisa menuntun pada semacam ateisme, sementara di dalam filsafat Islam
tidak demikian. Sebelum nanti filsafat Islam oleh para orientalis itu dianggap dibunuh oleh Imam Al-Ghazali. Padahal juga anggapan ini adalah anggapan yang sangat sembrono sekali. Anggapan yang sembrono yang dituntun oleh semacam pemahaman yang singkat dan kesimpulan yang ditempatkan tidak pada tempatnya. Sekarang mari kita bedah. Ibnu Sina mempersiapkan filsafat Islam untuk bisa duduk berbarengan dengan agama, oke? Kemudian di dalam jantung agama ada doktrin, gitu. Ada doktrin yang sumber doktrin ini menuntut epistemologi yang sedikit berbeda dari dengan epistemologi filsafat. Epistemologi filsafat adalah epistemologi yang didasarkan pada logika, penalaran, pencerapan panca indera, gitu ya, intelek, paling banter intellectus in actus, gitu ya, untuk mengakses actus purus, gitu ya. Jadi intelek aktif untuk mengakses pengetahuan dari penggerak pertama, gitu. Tapi yang tidak ada dalam filsafat adalah bahwa di sini tidak dicantumkan intuisi. Sementara di dalam agama intuisi sangat berperan. Intuisi ini ada di dalam keimanan, gitu ya. Jadi sumber garis epistemologi dalam sebuah agama adalah keimanan. Kemudian garis dalam sebuah filsafat adalah keyakinan proposisional yang bersifat rigorus. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ibnu Sina juga paham betul bahwa ini adalah dua hal yang berbeda. Ibnu Sina sangat memahami bahwa ini merupakan dua hal yang bergerak dengan ranah yang berdiri masing-masing. Tapi Ibnu Sina bisa berjalan di atas keduanya. Karena manusia memang adalah manusia yang multidimensi, gitu ya. Manusia bisa berpikir secara rasional, serasional-rasionalnya, dan manusia masih tetap bisa sholat, gitu ya. Ketika Ibnu Sina masih hidup juga, Ibnu Sina dianggap sebagai seorang yang bid'ah. Gara-gara apa? Gara-gara Ibnu Sina menganggap bahwa ketika menafsirkan satu realitas, terutama realitas kosmologi, realitas sebab akibat, kata Ibnu Sina seperti ini: tidak mungkin sebuah akibat ada tanpa sebuah sebab. Demikian juga dengan alam semesta. Jika alam semesta ini merupakan akibat, dia adalah maujud, gitu ya. Dia pasti bersumber dari satu sumber, dan satu sumber inilah yang kemudian harus kita cari, gitu ya. Jadi realitas ini bersumber dari satu sumber. Tapi permasalahan berkenaan dengan satu sumber ini adalah apakah sumber ini ada atau sumber ini tidak ada. Jika sumber ini ada, maka keberadaan alam semesta ini selalu terkait dan bergantung secara sebab akibat, gitu ya. Sebab akibat. Katakanlah yang menyebabkan bumi itu adalah Allah. Katakanlah yang menyebabkan bumi adalah Allah, unmanifest, kemudian termanifestasi. Bumi ini termanifestasi. Dalam filsafat Ibnu Sina mengatakan seperti ini: jika bumi adalah akibat dari keberadaan Tuhan, dia diciptakan, maka bumi itu akan ikut bumi, orang akan berkesimpulan seperti ini: bumi adalah ciptaan Tuhan yang keberadaannya ditentukan oleh keberadaan Tuhan. Keberadaannya kan ini nisbi, ini nisbi, ini absolut.
Ini nisbi, ini keberadaan absolut. Jadi kebenaran yang nisbi ini selalu akan bergantung pada kebenaran absolut. Mana yang utama? Yang utama tentu saja adalah kebenaran yang absolut ini. Kata Ibnu Sina, oleh karena itu dunia itu secara logika itu repetitif dari keberadaan absolut. Jadi dia nggak mungkin keberadaan dunia itu tanpa sebab. Gitu ya. Yang tanpa sebab, yang sebelumnya tidak ada. Creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Bahasa ini adalah bahasa yang absurd, kata Ibnu Sina. Creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan, itu tidak masuk akal. Ramai tuh pada zaman itu. Ibnu Sina dianggap sebagai seorang yang bid'ah dan lain sebagainya. Itu yang mengatakan bahwa Tuhan tidak tidak bisa seakan-akan Tuhan itu kekuasaan Tuhan itu seakan-akan kekuasaan Tuhan itu dibatasi oleh Ibnu Sina. Padahal Ibnu Sina sedang bahaskan itu pakai analisa logika, gitu ya. Kalau pakai analisa logika, apa yang dikatakan oleh Ibnu Sina itu benar secara logis, gitu ya. Tapi tidak semua hal yang logis ini harus langsung dipertentangkan dengan kebenaran-kebenaran yang bersifat imani. Tidak harus demikian. Ini kan jadi bertolak belakang 180 derajat, gitu ya. Ini seperti hanya orang yang mengatakan seperti ini. Ini kan sebab akibatnya. Ini sebab, ini akibat. Sebab itu lebih primer daripada akibat, dan oleh karena itu akibat ini nggak bisa datang tanpa sebab. Bagaimanapun caranya, dia adalah merupakan akibat dari sebab. Oleh karena itu, dunia ada itu dengan atau tanpa ada idiom creatio ex nihilo, dia harus bersandar pada sebab primer. Ini kayak seperti ini. Kalau ada orang yang di jalan berkendara, kemudian dia jatuh dari kendaraannya, kemudian dia patah kakinya pada saat itu. Ini sebab akibat ya, logika sebab akibat. Apa yang dikatakan oleh orang? Dia patah kakinya disebabkan oleh jatuh dari motor. Pertanyaannya lagi selanjutnya adalah, bagaimana caranya dia akan sembuh? Dia harus sembuh melalui pengobatan, prosedur pengobatan tertentu. Kemudian ada orang nih tiba-tiba datang memakai atribut agama, misalkan mengatakan bahwa jadi kamu nggak percaya sama Tuhan hanya karena gara-gara jadi kamu nggak percaya Tuhan bahwa luka ini bisa pada saat ini juga bisa sembuh. Ini kan dua hal yang berbeda loh ya. Bukan berarti kemudian saya menempuh prosedur pengobatan, misalkan kata si orang sakit itu, bukan berarti ketika saya menempuh prosedur pengobatan saya nggak percaya sama Tuhan, Pak. Nggak gitu dong logikanya. Ini adalah logika sebab akibat yang sulit sekali dibantah. Kemudian ini adalah logika tentang keimanan. Saya percaya orang yang jatuh dari motor itu akan mengatakan bahwa saya percaya sama Tuhan. Tuhan itu maha kuasa untuk menyembuhkan saya. Tapi pada saat yang sama saya juga harus menggunakan logika dan nalar saya sebagai orang yang masih dalam tahap sebab akibat, gitu ya. Ini kayak salah satu fasase di di Hikam Ibnu Athaillah ya. Iradatu kafit tajrid, yang itu ya, yang masih awal-awal. Kehendak kamu untuk tajrid padahal kamu dalam keadaan pada makom asbab. Yang nggak bisa, kamu masih ada dalam makom sebab akibat. Itulah yang dibicarakan oleh Ibnu Sina, kemudian ramailah dibicarakan oleh banyak orang dan menganggap bahwa orang-orang yang di luar tradisi filsafat ini menganggap bahwa wah, Ibnu Sina ini sesat dan lain sebagainya. Muncullah Imam Al-Ghazali dan filsafat konon dibunuh oleh Imam Al-Ghazali. Sampai di sini, kita ketemu lagi minggu depan, kita bicara Imam Al-Ghazali dalam signifikansi dan dengan filsafat Islam Ibnu Sina. Wa ma taufiq illa billah. Sekarang buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.